Puji kebesaran-Mu, Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Atas penyertaan, perlindungan, kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Sepanjang minggu yang sudah kami lewati Tuhan, dalam setiap aktivitas kami, Engkau sudah begitu baik bagi hidup kami. Dan hari ini ya Bapa, ini semua tentang Engkau ya Tuhan. Biarlah hormat, pujian, kemuliaan kami berikan kepadamu. Hari ini merupakan hari-Mu ya Bapa. Kami mau merayakan Engkau di tempat ini Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, sebelum kami masuk lebih lagi ya Tuhan, kami minta ampun untuk semua salah, dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat di sepanjang minggu yang sudah kami lalui Tuhan. Baik mungkin lewat perkataan kami, pikiran kami, hati kami yang tidak berkenan Tuhan. Kami minta ampun ya Bapa. Biar kekudusan Tuhan jadi milik bagian kami. Biar kelayakan-Mu jadi milik bagian kami. Biar perkenanan-Mu Engkau anugerahkan bagi kami ya Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir bersama dengan kami ya Roh Kudus. Penuhi setiap kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Biar ibadah ini adalah ibadah yang mengandung kuasa. Ada mujizat terjadi di tempat ini. Ada kemerdekaan terjadi di tempat ini. Ada kelepasan terjadi di tempat ini. Dan ketika kami pulang sebentar, ada berkat sukacita akan kami bawa pulang ke tempat kami masing-masing. Himpunkan seluruh umat-Mu Tuhan, baik mereka yang sedang dalam perjalanan ya Bapa, tiba kami tempat ini dengan segala selamat. Seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, biar mereka tetap tinggal dalam urapan Tuhan. Ibadah hari ini mulai dari awal sampai akhirnya, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu yang jadi, kami mau memuji kebesaran-Mu. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami membuka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam setiap kehidupan kita, amin. Mari Bapak Ibu
Bagaimana pengaku pengorbanan Yesus sungguh besar. Pengorbanan Yesus sungguh besar buat hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh Sebagai tanda kita serahkan sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, kami sadari akan hidup kami bahwa hanya tempat kami berharap hanya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat kuasa Tuhan
terjadi di tempat ini. Kami siap untuk bersorak bagi nama-Mu. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Banyak-banyak tangan kita untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Hanya kuasa darah Yesus yang membebaskan dari kita dari ikatan dosa. Amin. Kita
Biar firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama itu akan terus bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam setiap kehidupan kita. Mari tutup mata jasmani, kita mau pandang Tuhan dengan mata rohani kita. Hanya Yesus itu benar satu-satunya di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Sekali lagi ku tetap menyembah. Bawa hati kita kepada tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh benar Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Yesus. Dan kami percaya Tuhan, pada saat siang hari ini kami mau dituntun kepada kebenaran Tuhan. Bukan kepada kebenaran diri kami sendiri, tapi kami mau belajar mengikuti kebenaran Tuhan. Melalui firman-Mu yang akan kami terima siang hari ini Tuhan, biar ini membentuk, mendidik, mengajar, menegur, dan mendewasakan kami semua, sehingga kami benar-benar berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Benar-benar kami berjalan seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Apa yang salah Tuhan benarkan, apa yang bengkok Tuhan luruskan, apa yang keliru Tuhan ingatkan bagi kami, sehingga firman-Mu ini mengajar kami untuk makin hari makin serupa dengan Tuhan. Kami berikan hati pendengaran, pikiran kami, konsentrasi kami yang terbaik untuk menerima firman-Mu. Yakin dan percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Setiap benih firman tidak akan lalu dengan sia-sia. Kami siap terima firman-Mu Tuhan. Urapan-Mu menjadi bagian milik kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Luar biasa. Luar biasa anugerah Tuhan bagi saya dan saudara pada saat siang hari ini. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini, amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Seperti yang saudara kita sudah mendengarkan minggu lalu, bahwa tema besar kita di sepanjang bulan ini, kita akan belajar tentang keutamaan hidup yang benar, atau sebuah tujuan hidup yang benar, sebuah prioritas yang benar. Siapa yang kita utamakan, apa yang kita utamakan, dan apa yang terpenting dan yang terutama dalam hidup kita. Itu yang kita mau kejar saat pagi hari ini. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saya rindu kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini, saudara. Yang sudah dapat boleh bilang haleluya. Dalam hitungannya ketiga, Matius 4 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Katakan amin. Ayat 4 saya bacakan sekali lagi. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat siang hari ini kita akan belajar tentang satu isi berita penting melalui firman Tuhan. Dimana kalau kita baca di sana ayat 4, kalau saudara baca sedikit di atasnya, di sana diberi perikop pencobaan di padang gurun. Nah, ini tentunya tidak asing bagi saya dan saudara. Kita sering dengar ketika Yesus dicobai di padang gurun. Tetapi ada satu hal yang menjadi pesan penting yang rindu Tuhan sampaikan bagi saya dan saudara pada saat siang hari ini. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, melatar belakangi Matius pasal 4, kalau saudara lompat di atasnya, di sana ada perikop Yesus dibaptis oleh Yohanes. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ketika sebelum peristiwa pencobaan di padang gurun, sebelum itu Yesus baru saja selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah baru saja selesai dideklarasikan dari sorga bahwa ketika Yesus keluar dari air dikatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar bahwa setelah peristiwa itu, Yesus ternyata dia dibawa oleh Tuhan, diasingkan oleh Tuhan, dan ditaruh oleh Tuhan, diperintahkan dibawa oleh Tuhan, bukan langsung berdiri melayani Tuhan di ribuan banyak orang, tetapi jauh sebelum itu Yesus terlebih dahulu dipersiapkan Tuhan berpuasa di padang gurun selama 40 hari
40 malam. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita masuk pada ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, pada saat saya belajar menggali kebenaran ini, ternyata di sana ada sedikit banyak pandangan atau teori atau pendapat-pendapat tentang para teolog yang mengemukakan ada pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Dikatakan di sana, bisakah Tuhan dicobai oleh iblis? Atau dikatakan bagaimana mungkin Roh itu sengaja membuat Yesus dicobai dan lain sebagainya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan kalau saudara mau belajar. Tetapi saya simpulkan dalam satu kalimat di sana setelah saya mempelajari bahwa semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Bahwa di sana Yesus diizinkan oleh Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan untuk harus melewati pencobaan itu. Amin. Kalau saudara belajar ada beberapa macam pencobaan. Yang pertama pencobaan dari Tuhan, pencobaan dari iblis, dan pencobaan yang kalau ayat firman Tuhan katakan itu datang dari keinginan kita sendiri, dipikat olehnya. Jadi datang dari dalam. Nah, tetapi kalau kita belajar di sana ada beberapa kasus tertentu, di antaranya Ayub. Kalau sudah belajar, iblis datang dikatakan kalau memang dia saleh, coba ambil semua yang ada pada dia. Maka itu datang bersamaan. Kalau dia pencobaan dari Tuhan, itu tujuannya untuk memurnikan, mendewasakan, menguatkan, membuat saya dan saudara semakin bertumbuh. Maka itu diluaskan, Tuhan izinkan supaya kita makin melekat kepada Tuhan. Tetapi kalau pencobaan itu datangnya dari si jahat, itu akan membuat saudara jatuh, membuat saudara terperangkap dalam dosa, membuat saudara terpuruk, bahkan binasa. Tetapi tidak jarang di antaranya itu dapat datang bersamaan, saudara. Iblis bermaksud untuk mencobai kita supaya jatuh, tetapi pencobaan itu pun diluaskan oleh Tuhan supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, hal ini pun diizinkan oleh Tuhan. Yesus harus melewati pencobaan ini, saudara, supaya kita boleh mengambil teladan, mengambil sebuah pandangan bahwa dalam kitab Ibrani, saya lupa di sana dikatakan kalau tidak salah pasal 4 dikatakan di sana supaya Yesus pun turut mengalami pencobaan-pencobaan, tetapi dia tidak jatuh dalam dosa. Supaya Yesus itu tahu bagaimana rasanya kita dicobai, sehingga dia dapat menolong saya dan saudara. Amin. Maka dia diizinkan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita lanjut pada ayatnya yang kedua. Dikatakan di sana, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pada saat Yesus berpuasa 40 hari, saudara, dia diasingkan atau dibawa di padang gurun. Tuhan tidak memilih tempat yang nyaman. Tuhan tidak bisa saja dia memilih dia berpuasa di rumah siapa atau di kerajaan mana, bisa saja. Tetapi pada saat itu dia diizinkan oleh Tuhan dibawa untuk berpuasa di padang gurun. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita belajar ada beberapa tokoh Alkitab juga di antaranya Musa dan Elia mengalami hal yang sama dengan Yesus, berpuasa selama 40 hari dalam kekuatan Tuhan. Dikatakan di sana, saudara, bahwa ketika Yesus sementara berada di padang gurun, ternyata di sana Tuhan sementara mempersiapkan dia. Amin. Tuhan sementara mempersiapkan Yesus di padang gurun, saudara. Dan perhatikan dengan baik, sebelum Yesus memulai pelayanannya, terlebih dahulu Yesus mengambil kesempatan 40 hari 40 malam menyendiri, mengambil waktu sendirian dengan Tuhan. Amin. Dan tempat yang dipilih adalah padang gurun. Saudara tahu padang gurun itu identik dengan sebuah kesengsaraan, penderitaan, tidak ada kehidupan, tidak ada air, begitu sulit, saudara. Bayangkan, sedangkan tidak berpuasa di padang gurun, rasa mau mati. Kita belum pernah sih ke padang gurun, ya paling ya padang sampah, saudara. Tapi dikatakan di sana padang gurun ini adalah melambangkan suatu tempat yang mana di sana kita sangat mengalami penderitaan, kekeringan, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Saudara boleh bayangkan, sudah di padang gurun dan Yesus berpuasa. Sesuatu hal yang sangat luar biasa, saudara. Kekeringan, tandus, sulit, bahkan mungkin penderitaan. Tapi saudara lihat, sebelum Yesus tampil di Galilea, Allah mempersiapkan dia. Amin. Saudara perhatikan, waktu Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau bawa kita lebih lagi, ada kalanya Tuhan harus
supaya dipersiapkan. Saudara, padang gurun ini pun yang dialami oleh bangsa Israel. Maka padang gurun melambangkan sebuah proses pemurnian. Amin. Sebelum Yesus tampil di Galilea, dia dipersiapkan terlebih dahulu di padang gurun, saudara. Di padang gurun Yesus dilatih, dimurnikan, dipisahkan dari dunia, dan dia dipersiapkan oleh Tuhan. Maka saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak kali mungkin kita mengalami banyak padang gurun dalam hidup kita. Ada banyak jalan yang harus saudara lalui. Tidak semuanya yang menyenangkan, yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ada banyak kali mungkin Tuhan mengizinkan kita harus melewati padang gurun. Tetapi saya dan saudara belajar siang hari ini bahwa padang gurun itu mempersiapkan saya dan saudara untuk Tuhan bawa kita lebih lagi di dalam Dia. Amin. Yesus tidak langsung tampil, saudara, tetapi terlebih dahulu dia dilatih, dimurnikan, dia dipisahkan dari dunia di padang gurun. Maka kalau saat saudara sementara melewati musim yang berat, padang gurun yang gersang, saudara tangkap dengan iman, dengan mata rohani bahwa Tuhan sementara mempersiapkan saudara. Amin. Ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab tidak langsung ditampilkan Tuhan dengan hebat, tidak. Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan mereka. Musa pun dipersiapkan oleh Tuhan sekian puluh tahun baru dia tampil menjadi pemimpin bagi Israel. Maka saya dan saudara, ketika Tuhan mengasingkan kita di sebuah padang gurun sendirian, saudara, dalam situasi yang berat, situasi yang kering, situasi yang tandus, saudara tangkap itu dengan mata iman bahwa Tuhan mau mempersiapkan saya dan saudara untuk sesuatu yang lebih lagi. Amin. Dan Yesus pun mengalami hal yang sama, saudara. Perhatikan dengan baik. Akhirnya setelah Yesus selesai melalui proses selama 40 hari, saudara perhatikan dengan baik. Dikatakan di sana, akhirnya laparlah Yesus. Bukan cuma Om Jos yang boleh lapar, Tuhan Yesus juga secara tubuh manusianya boleh lapar, saudara. Persoalannya berapa kali orang boleh lapar ini? Kalau 1 hari 8 kali, wah dipertanyakan itu. Jangan-jangan bukan menghidupi jasmani, so hobi makan, ya saudara. Jadi pada saat itu dalam posisi Yesus setelah dia menjalankan puasa 40 hari, akhirnya laparlah Yesus. Nah, disinilah bermula pencobaan bagi Yesus itu. Saudara, kalau kita belajar ayat 1 sampai 14, di sana ayat 11, di sana ada 3 pencobaan besar yang dialami oleh Yesus, ya. Ada 3 pencobaan besar. Waktu dia dibawa, yang pertama kali dia menang, yang kedua kali dia menang, dan yang ketiga kali Yesus tetap menang. Pada pagi hari ini saya hanya akan bawa dulu yang pertama, mengenai pencobaan pertama tentang roti. Nah, saudara perhatikan, ketika Yesus lapar, masuklah atau datanglah iblis di waktu yang tepat. Ternyata bukan cuma Tuhan juga yang di waktu yang tepat. Iblis juga kadang-kala saudara mau menggodai saya dan saudara, dia lihat kesempatan yang tepat. Saudara, maka hari ini kita mau belajar berwaspada. Hati-hati, iblis mengawasi kita di setiap saat. Dia mencari kapan saudara buka celah sedikit, di sana dia masuk. Saudara, pada saat Yesus lapar, di sana iblis datang mencobai dia. Kita lihat saudara, apa yang dilakukan oleh iblis dalam pencobaan yang pertama. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, saudara, ada yang pernah berpuasa di sini? Tidak usah angkat tangan, pasti ada. Berpuasa. Nah, saudara, jadi pada saat Yesus dicobai oleh iblis, pencobaan pertama yang dilakukan oleh iblis adalah menguji Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Karena posisi Yesus lapar. Kalau mungkin Yesus tidak lapar pada saat itu, mengubah batu menjadi roti tidak akan menggoncangkan dia, tidak akan mempengaruhi dia, saudara. Tetapi dia tahu di mana titik kelemahan. Amin. Maka saudara harus tahu di mana titik kelemahan saya dan saudara. Ada orang titik kelemahannya di dalam kehidupannya, mungkin dia titik lemahnya di uang. Dia rawan jatuh di masalah keuangan, saudara. Ada orang titik lemahnya dia gampang jatuh di masalah seksual dalam rumah tangga. Pandangan, mata, hasrat, keinginan gampang jatuh. Ada banyak orang gampang jatuh di dalam hal-hal yang lain, misalkan kejujuran dan lain sebagainya. Maka hari ini kita sebagai anak Tuhan kenali di mana titik lemah saya dan saudara. Amin. Supaya saudara tahu di mana kita harus berjaga-jaga terhadap si iblis. Maka dikatakan kalau kita tahu kita lemah, jangan buka pintu.
istrinya Potifar waktu dia mau menggoda Yusuf, kan Yusuf bukan ditarik. Yusuf waktu itu, ayo mari tidur denganku. Yusuf kan bilang tidak, dan dia lari ke luar. Saudara catat, lari ke luar. Bukan dia tidak, tapi masuk ke dalam. Jangan tante, jangan. Tapi masuk juga, aduh jangan tante. Nah, itu kan bukan begitu saudara. Tetapi dikatakan di sana, pada saat iblis menggoda, kita bersiap, waspada, lawan dan tinggalkan. Amin. Jangan kita beri celah. Sudah tahu saudara lemah di situ, saudara berjalan-jalan lagi sendiri tanpa mama di samping. Nah, itu ada unsur kesengajaan biasanya di dalam. Saudara-saudara tahu lemah di sana, saudara lakukan, iblis ambil kesempatan dan dia menang. Cowok-cowok, cewek-cewek. Sudah tahu-tahu di tempat gelap itu, oma bilang itu berbahaya. Ya, tinggi lagi di situ. Nah, saudara, maka kadang-kala kita jangan memberikan celah, amin, kepada iblis. Hal ini pun yang dialami oleh Yesus. Pada saat dia lapar, iblis datang mencobai dia di waktu yang tepat. Saudara perhatikan, pada saat situasi Yesus lapar, iblis menawarkan supaya Yesus mengubah batu itu menjadi roti. Saudara, dalam situasi yang kritis, Yesus sangat lapar pada waktu itu. Saudara, itu adalah suatu tempat atau situasi yang sangat berbahaya. Saudara boleh bayangkan, jangankan kita puasa, tidak usah sebut dulu 40 hari 40 malam saudara. Satu hari saja yang buka jam 3. Saya sering dengar, wah ini mulai kambuh ini asam lambung, mulai buka jam 11. Jadilah menurut imanmu, daripada masuk rumah sakit repot lagi. Nah, jangankan 40 hari saudara, baru satu hari jam 1:30 boleh. Jadilah menurut imanmu sesuai dengan kekuatan. Perlahan-lahan akan belajar dimampukan ya saudara. Jangan 40 hari, satu hari saja kita sulit untuk menahan. Saudara boleh bayangkan kemanusiaan Yesus saat itu 40 hari dan kemudian dikatakan dia lapar. Saya percaya kalau Allah yang bilang lapar itu belum tentu. Karena dia banyak ya yang tidak benar kalau Om Alo yang bilang. Tapi kalau Alkitab yang catat maka laparlah Yesus, berarti dia lapar. Amin saudara. Berarti dia sungguh-sungguh lapar. Dan saudara lihat pada situasi kritis itu iblis datang mencobai, iblis datang menggoda, iblis datang melihat titik lemah Yesus. Dan pada saat itu saudara boleh bayangkan posisi lapar dan ditawarkan roti. Saya yakin sih kalau dia Joshua dia langsung hantam itu saudara. Nanti ke belakang itu bertobat. So siksa ini. Saudara, mungkin kalau itu adalah kita belum tentu. Tetapi Yesus memberikan teladan kepada saya dan saudara bahwa pencobaan yang diberikan oleh iblis kita mampu untuk menang dari cobaan itu. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat pada saat Yesus dicobai dalam masa-masa yang kritis dan genting di sana saudara, sangat rawan. Saudara lihat, Yesus tidak kalah dan tidak jatuh dalam pencobaan itu. Amin. Pencobaan pertama yang ditawarkan oleh iblis adalah pencobaan secara jasmani. Pencobaan jasmani. Nanti kita belajar ada dua lagi pencobaan yang dialami Yesus. Duniawi dan rohani semuanya iblis cobai. Nah, pencobaan yang di tahap paling mendasar, tahap pertama yang pada kenyataannya justru banyak orang yang jatuh pada saat dicobai di perkara jasmani, tentang roti dan perkara-perkara jasmani. Tetapi saudara lihat, Tuhan Yesus memberikan kita teladan bahwa kita pasti sanggup menang. Lihat rahasianya saudara. Apa menjadi rahasia Yesus? Tetapi Yesus menjawab, sebab ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pada saat Yesus sedang dicobai oleh iblis, saudara lihat, di sana iblis sedang mencoba seakan-akan Tuhan kehilangan kuasanya untuk menolong Yesus. Maka kalau Yesus ikuti apa yang iblis katakan, dia jatuh ke dalam perangkap iblis, meragukan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak sanggup memberikan Yesus sesuatu pada saat itu. Seakan-akan Tuhan tidak sanggup untuk memeliharakan Yesus pada saat itu. Saudara lihat, tetapi pada saat itu Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara yang diberkati Tuhan, kadang-kala pencobaan iblis ini datang kepada saya dan saudara. Kita dicobai melalui hal-hal secara jasmani. Perkara tentang apa yang saudara makan, minum, pakai, apa yang saudara gumuli secara jasmani. Perkara roti saudara dicobai. Saudara lihat, ada banyak orang
pencobaan ini karena kenapa? Yang pertama saya beritahu saudara, iblis berusaha menangkap sebuah rasa takut kita sebagai manusia. Perhatikan, iblis berusaha menangkap rasa takut kita sebagai manusia. Saya sering dengar, wah kami khawatir, takut juga. Bagaimana besok, bagaimana makan, bagaimana anak-anak, bagaimana masa depan. Secara manusia saudara, itu wajar dialami oleh manusia pada umumnya. Tetapi saya mau bilang kepada saya dan saudara, kalau kita adalah anak-anak Allah, perhatikan dengan baik, Allah menjamin hidup saya dan saudara. Amin. Maka saudara lihat, iblis menangkap setiap rasa takut, rasa khawatir dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi apa maksudnya? Saudara lihat, pada saat saudara takut akan kelaparan, akan kecukupan, akan hidup jasmani saudara, bagaimana hari esok, saudara gampang jatuh dalam pencobaan iblis, saudara berhenti mempercayai Tuhan. Ya saudara, ada banyak orang tinggalkan Yesus. Karena kenapa? Selama saya ikut Tuhan, hidup itu susah. Kami ini bagaimana butuh makan juga, kan ke warung tidak Tuhan Yesus memberkati. Kita harus makan juga saudara. Dikatakan di sana, tetapi perhatikan, Yesus melawan, menjawab apa yang disampaikan, dikatakan oleh iblis ini saudara, bahwa dikatakan di sana manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Saudara perhatikan, iblis berusaha menangkap kekhawatiran kita akan kebutuhan terhadap roti sebagai tujuan hidup. Maksudnya begini saudara, banyak orang Kristen hari-hari ini fokus hidupnya itu keliru atau berbelok. Kalau kita katakan ini prioritas, bisa dikatakan prioritas. Banyak orang salah memberi prioritas, menaruh keutamaan dalam hidupnya. Banyak orang yang sudah percaya Tuhan tidak memiliki paradigma yang benar. Mereka berpikir hidup ini hanya untuk makan. Bagaimana saya makan, kerja, menghidupi keluarga, menikah, ada anak, ada tabungan, ada investasi, hari tua selesai, dipanggillah kembali. Jadi banyak orang pikirannya bahwa hidup ini hanya untuk jasmani, hanya untuk daging, mencari harta, mencari roti, mencari kesenangan, kenyamanan jasmani, dan selesai. Iblis berusaha membelokkan saudara, bahwa iblis mau beritahu tujuan hidup kita sebenarnya cuma untuk roti. Dan ini sesuatu hal yang keliru. Amin. Dikatakan di sana saudara, pada saat Yesus mengajar, saudara lihat nanti di rumah dalam Yohanes 6. Yesus katakan di sana diberi perikop tentang Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Dikatakan di sana kenapa saudara? Ada banyak orang datang berbondong-bondong. Lalu Yesus katakan di sana, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda, tetapi kamu telah makan roti dan menjadi kenyang. Jadi esensi orang banyak datang cari Yesus hanya cari roti, bukan cari Yesus. Ini sesuatu hal yang sangat keliru. Saudara perhatikan, yang kedua tidak kalah penting, saudara ingat dengan baik hal ini. Iblis berusaha membelokkan pola pikir saudara bahwa kita ini hidup secara jasmani, untuk makan, untuk jasmani, untuk cari roti, untuk itu saya dan saudara hidup. Kalau dia seorang kepala rumah tangga, ya hidup ini untuk kerja saja buat anak-anak, ya cari makan. Saya mau bilang, saya tidak lagi suruh saudara berhenti dari pekerjaan dan diam di rumah dan uang itu akan jatuh dari langit. Konsepnya bukan gitu. Tetapi saudara lihat, prioritas dan keutamaan hidup kita bukan perkara jasmani. Saudara lahir, saudara ada di dunia ini, saudara ada di bungku. Esensi sesuatu hal yang lebih dari sekedar bekerja secara jasmani. Saudara ada ke dunia ini, di dunia ini ada sebuah tujuan ilahi bagi saudara. Bukan hanya untuk kerja cari makan sampai mati, bukan saudara. Amin. Tuhan panggil saudara, ada tujuan ilahi dalam hidup saudara yang dia mau kerjakan. Maka saudara perhatikan, jangan sampai kita jatuh di dalam pencobaan secara jasmani. Ada banyak orang yang jatuh dalam pencobaan jasmani saudara, berpikir hidup ini hanya untuk cari roti, berpikir hidup ini hanya untuk kehidupan secara jasmani. Saudara perhatikan, lihat di sana saudara. Ada juga orang hari-hari ini berpikir, bayangkan saudara, pola pikirnya dia begini, cari Tuhan supaya bisa sukses. Jadi Tuhan dijadikan sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuannya bukan Yesus. Yesus hanya batu loncatan. Katanya kalau mau diberkati harus rajin ke gereja sih, katanya begitu. Tujuannya supaya diberkati. Terkesan kalau saudara lihat sepintas, wah
Betul juga. Tapi itu sebuah kebenaran yang mulai dibelokkan oleh iblis yang tidak saudara sadari, itu menyusup menjadi pegangan hidup banyak orang hari-hari, dan itu sangat keliru. Amin. Saudara datang ke gereja bukan supaya saudara cari rotinya, bukan. Tapi kita datang ke gereja, datang cari Tuhan karena saudara mau cari sang firman yang hidup itu, yang bukan hanya menghidupi secara jasmani. Saya mau bilang saudara, kenapa Yesus melawan, menangkal si iblis dengan pedang firman atau firman Tuhan, saudara, dikatakan di sana. Tetapi Yesus mau beritahu bahwa kehidupan kita bukan hanya dari roti saja. Amin. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara perhatikan di sana. Pada saat Yesus mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, saudara, di sana Yesus sementara meluruskan atau membuat kita kembali ke jalan yang benar, bahwa kehidupan kita bukan semata-mata perkara jasmani. Saya mau bilang, jangan sampai saudara tinggalkan Tuhan hanya karena roti. Jangan sampai saudara berhenti mempercayai Tuhan hanya karena roti. Jangan sampai saudara kehilangan sukacita dan pengharapan hanya karena saudara takut tentang perkara-perkara jasmani. Perhatikan saudara, firman Yesus ini memiliki makna bahwa manusia hidup dari setiap firman. Dengar baik, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati saudara. Tuhan bisa berkati saudara dengan berbagai macam cara, bukan hanya dari roti. Amin. Roti memang perlu secara jasmani, tetapi jangan sampai tujuan kita iring Yesus karena cari roti. Itu keliru, saudara. Kita bukan cari berkatnya, bukan cari rotinya. Kita cari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dikatakan Matius 6:33, semuanya akan ditambahkan. Saudara perhatikan dengan baik, saudara yang diberkati Tuhan. Kehidupan kita bukan hanya soal kehidupan jasmani. Roti perlu buat saudara makan, tetapi dengar dengan baik, roti yang kita makan itu bersifat hanya sementara. Karena saudara tahu, tubuh jasmani yang saudara beri makan yang enak itu daging, ayam, suatu saat ini akan habis menjadi debu dan tanah. Dan makanan roti jasmani itu sama sekali tidak bernilai kekal. Amin. Jadi kita harus hati-hati, saudara. Yang Tuhan maksudkan bahwa kita harus hidup dari firman Allah. Kita hidup dari firman Allah bukan hanya saudara sebatas dengar, tetapi saudara harus menghidupi firman Allah. Firman Allah sanggup menghidupkan kita. Katakan amin. Tetapi kita harus menghidupi firman. Banyak orang berkata, wah saya percaya Tuhan, Engkau sanggup menghidupkan kami dengan janji-Mu. Tapi hidupnya, sudah tanya dulu. Saya mau bilang, firman Tuhan itu sanggup menghidupkan saudara. Dia bisa pelihara saya dan saudara dengan banyak cara, asalkan kita menghidupi juga firman itu. Amin. Bukan cuma dihidupkan oleh firman itu mutlak 100%, tapi pastikan saya dan saudara juga menghidupi firman itu. Maka saudara, firman itu akan menghidupkan saudara. Haleluya. Saudara, kalau saudara lihat ayat yang dikatakan Yesus ini seperti ada tertulis, ini adalah kutipan dari Ulangan pasal 8 ayatnya yang ketiga. Mari saya bacakan buat saudara. Ini dia kutip dari kitab Musa, Ulangan pasal 8 ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, di sana saudara, saya bacakan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Saudara perhatikan, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Maka jemaat Cornerstone, saya dan saudara yang datang pagi hari ini, saudara mendapat satu mutiara yang baru dalam hidup saudara. Bahwa ketika pencobaan, kekhawatiran, ketakutan, godaan tentang mengejar perkara jasmani itu datang, saudara harus pegang firman ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara perhatikan, jangan sampai karena roti saudara jatuh dalam dosa. Jangan sampai karena perkara-perkara jasmani saudara jatuh dalam dosa. Saudara kejar roti, saudara jauh tinggalkan Tuhan. Saudara kejar berkat jasmani, saudara jauh tinggalkan Tuhan. Kemana si ibu itu? Wah, dia sibuk lagi banyak ini dan lain sebagainya. Kemana dia? Dia kejar makanan yang dapat binasa.
Saya mau bilang saudara, jangan kita hanya mengejar roti. Itu tidak akan membawa saudara kepada kehidupan kekal. Tetapi yang saudara harus jadikan fokus, tujuan utama hidup saya dan saudara, itu firman Allah yang harus kita hidup. Amin. Sekalipun saudara, dalam saudara menghidupi firman akan ada banyak tekanan. Saudara mungkin tidak akan secepat karirnya orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain hidupnya seenak mereka, tidak. Tetapi yang saudara pegang, hidupku adalah oleh firman yang membawa saya kepada hidup yang kekal. Roti itu tidak kekal, tidak menjadi masalah. Apa yang menjadi hakmu mungkin diambil oleh orang. Apa yang menjadi hakmu mungkin diserobot oleh orang. Apa yang menjadi saudara yang saudara kerjakan mendapat penolakan dan lain sebagainya. Sehingga sebuah hal jasmani yang sebenarnya saudara butuhkan itu dikikis oleh orang lain. Saya mau bilang saudara, kita mengejar perkara yang bernilai kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara perhatikan, saya tutup dengan satu firman Tuhan, saudara, dikatakan di sana. Ketika kita menghidupi firman Allah, saya dan saudara percaya bahwa semua manusia, Ulangan 8 ayat 3, hidup dari perkataan Tuhan. Saudara, kehidupan jasmani tidak boleh setir saudara hari ini. Jangan sampai roti yang menjadi tuan atas saya dan saudara. Jangan sampai perkara jasmani yang menjadi tuan atas saya dan saudara. Tetapi yang kita pegang bahwa firman Tuhan yang menghidupkan saya dan saudara. Bagaimana saudara tahu firman itu menghidupkan? Yesus melawan iblis dengan kutipan dari kitab Musa. Maka saya mau bilang, mulai hari ini saudara belajar membaca dan merenungkan firman Allah ini. Pemazmur katakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Amin. Saudara perhatikan bagaimana iblis datang. Saudara, aduh, apa ulang itu ayat tadi? Aduh, seluruh. Kenapa? Jarang saudara baca. Bagaimana saudara menghidupi? Tidak pernah baca. Bagaimana saudara melakukan? Tahu saja tidak. Cuma dari apa yang orang dengar. Biasakan makanan kehidupan kita bukan hanya makanan jasmani, tapi our daily bread itu harus firman Allah. Roti hidup yang saya dan saudara makan setiap hari itu firman. Amin. Saudara bisa kasih makan tubuh jasmani saudara sehari 3 kali. Kalau dia agak besar dan agak metabolismenya cepat, ya bisa 4-5 kali. Dia bisa kasih makan jasmaninya. Dan saudara, saya tanya, berapa kali saudara kasih makan tubuh rohani saudara? Seminggu sekali sih. Itu pun kalau nggak sibuk. Di rumah ya, puji Tuhan kalau ada 1 kali. Saya mau bilang saudara, kita harus memfokuskan keutamaan hidup kita, bukan hanya kepada perkara jasmani. Hidupkan manusia roh, hidupkan firman dalam hidup saudara. Terimakan roh saudara, bukan hanya jasmani yang saudara buat kenyang, buat dia kuat, buat dia bertumbuh, tapi rohani saudara harus kita beri makan. Apa itu? Firman yang hidup. Saudara percaya firman itu menghidupkan saudara, dan kita harus menghidupi firman itu. Maka saudara lihat di sana, dikatakan Tuhan akan memberikan saya dan saudara sebuah janji, bahwa ketika kita menggantungkan hidup kepada janji firman Allah, bukan kepada perkara jasmani, Tuhan punya banyak cara memberkati saya dan saudara. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Saudara lihat bangsa Israel dalam satu ilustrasi terakhir ini. Mereka selalu dari Mesir, saudara ingat, mereka selalu, kalau orang orang Jawa, bukan orang Jawa juga, orang bilang ungkit-ungkit, ya, selalu ungkit-ungkit di jalan. Waktu mulai Tuhan izinkan lagi melewati sebuah situasi yang sulit, tidak ada air, mereka bilang lagi, kalau tahu begini Tuhan, lebih baik kami di Mesir, banyak daging, banyak daun bawang, bawang pre. Nah, saudara lihat di Alkitab itu dicatat, saudara, banyak daun bawang, rempah-rempah, kami makan daging sepuasnya. Kami dibawa di padang gurun hanya untuk mati. Dan mereka selalu mengungkit-ungkit tentang apa yang mereka nikmati di Mesir, atau tentang makanan secara jasmani. Saudara lihat, pada akhirnya angkatan itu mati di padang gurun. Saudara perhatikan dengan baik. Ketika Tuhan kita jadikan sumber kehidupan kita firman, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan berfirman akan jatuh mana dari langit, dan itu menghidupi mereka selama 40 tahun. Dari firman Allah, bukan dari roti. Amin. Elia terpelihara oleh Tuhan dalam masa yang sukar, masa yang sulit, bukan dari hasil tanah yang dari orang pada saat kering itu, bukan,
tapi dari firman Allah bahwa akan ada burung yang memberkati engkau. Engkau akan minum dari sungai itu. Saudara perhatikan, saat saudara menjadikan firman Allah sebagai sumber kehidupan saudara, setiap perkataan firman yang saudara pegang, saudara baca dan saudara hidupi, ini akan membuat saudara hidup dalam firman itu. Ini bukan buku dongeng saudara, ini bukan novel, bukan. Tapi firman ini hidup dan berkuasa. Engkau baca dengan iman, belajar untuk melakukan, saudara percaya, semua yang tercatat dalam firman ini Allah akan kerjakan, dan Tuhan tidak pernah berhutang. Asal kita hidup sesuai firman dan menghidupi firman Allah. Saya undang pemain musik maju ke depan. Firman Tuhan pada saat siang hari ini saudara mengingatkan saya dan saudara, ketika banyak pencobaan secara jasmani itu datang, kita mau pegang teguh firman Allah. Bukan kita hidup dalam ketakutan, bukan kita terseret dan terpikat oleh perkara-perkara jasmani. Saudara ingat dengan baik, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memilih saya dan saudara, Tuhan yang pelihara saya dan saudara. Dia yang membawa saya dan saudara, Dia yang akan bertanggung jawab. Amin saudara. Sekali Tuhan bawa, selamanya Tuhan pelihara. Kita bukan hidup dari roti secara jasmani, tapi hidupku ditentukan oleh perkataan Tuhan. Tuhan punya banyak cara saudara. Dia panggil, Dia sertai, Dia panggil, Dia pelihara saudara. Dia yang bawa saudara, dan Dia yang bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan satu pujian ini. Kita merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan siang hari ini saudara. Terima kasih Tuhan. janjimu
bersyukur Tuhan. Firman-Mu memberikan kami lagi satu kekuatan dalam hidup kami, bahwa kami hidup bukan hanya untuk mengejar roti jasmani semata-mata, tapi kami percaya kami hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami mau nyatakan di hadapan-Mu Bapa, bahwa kami mau jadikan Yesus segalanya dalam hidup kami. Kami mau jadikan Engkau sebagai yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Bahwa tidak ada yang bisa mengambil fokus hidup kami. Hanya Yesus saja segalanya. Melebihi perkara-perkara jasmani, kami percaya itu tidak bersifat kekal Tuhan. Tapi ketika kami memilih firman-Mu, menghidupi firman-Mu, memegang firman-Mu dan percaya kepada firman-Mu, itu adalah kehidupan sejati bagi kami semua. Ajar kami Tuhan, untuk kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, sebab kami yakin dan percaya Allah sanggup memeliharakan hidup kami, Allah sanggup menolong hidup kami, dan Allah sanggup menjamin setiap kehidupan kami. Meteraikan firman ini dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami benar-benar mau melakukan firman ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik, kami telah mendengar firman-Mu. Saatnya kami akan berikan korban persembahan Tuhan. Kami percaya setiap korban syukur, korban persembahan, korban persepuluhan yang akan kami berikan, biar semuanya itu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Engkau tilik dari tempat-Mu yang maha tinggi, adalah sebuah kesyukuran bagi kami kalau kami boleh memberi bagi pekerjaan-Mu ya Bapa. Kami percaya kami yang menabur, kami pasti akan menuai pada perkara-perkara yang sudah Tuhan janjikan atas hidup kami. Kami sudah menerima firman-Mu, siap beri korban persembahan, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Untuk korban syukur persembahan akan dibawa ke depan sebentar. Itu mulai dari sebelah kiri saya, kemudian dari tengah, dan terakhir dari sebelah kanan saya. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian sambil korban persembahan akan dijalankan.
Tuhan. Tidak ada yang melebihi cinta-Mu bagi kami. Tidak ada yang melebihi kasih-Mu bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami ya Bapa. Itulah sebabnya biar kekaguman kami, kebanggaan kami tetap hanya tertuju kepadamu, Tuhan yang maha kuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau sudah menyertai ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya kami sudah mendapatkan berkat yang luar biasa. Kebenaran firman-Mu yang akan terus tumbuh dalam kehidupan kami ya Bapa, mengubah cara berpikir kami tentang Engkau Tuhan. Biar kami terus dalam pengiringan kami kepadamu, kami akan terus berharap sepenuhnya hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba terus berdoa dan menyerahkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone di sepanjang minggu yang akan kami lalui Tuhan, di sepanjang minggu yang akan kami lewati lagi ya Bapa, dalam setiap aktivitas pekerjaan umat-Mu ya Tuhan. Hamba pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usianya. Ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan kehidupan mereka semua, segala usaha mata pencarian pekerjaan mereka dalam keberkatan Tuhan. Tuhan menjauhkan kutuk, menganugerahkan berkat. Tuhan menjauhkan sakit, Tuhan anugerahkan sehat dalam kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan menganugerahkan keselamatan yang luar biasa bagi kehidupan seluruh jemaat Cornerstone. Jika ada yang akan berencana berpergian melalui darat, udara, dan laut, Engkau Allah Immanuel yang akan selalu menjaga, melindungi, pergi dan kembali. Mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini, jika ada jemaat Tuhan yang sakit, dari tempat ini kami memohon kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa yang baik, oleh bilur-bilur Engkau akan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya kuasa-Mu dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, itu tetap akan menjadi milik bagian kami. Dengan iman kami percaya, dengan iman kami berdoa, kesembuhan menjadi milik bagian jemaat-Mu yang boleh mengalami sakit ya Bapa. Jika ada jemaat Tuhan yang Kau izinkan untuk melewati musim yang sulit, melewati masa-masa yang sukar ya Bapa, melewati padang gurun ya Tuhan, kami percaya Tuhan tetap bersama dengan mereka. Tuhan selalu menggenggam tangan mereka. Tuhan selalu ada di samping mereka ya Bapa. Biar melalui persoalan pergumulan ini Tuhan, mereka boleh menemukan Kristus yang benar di tengah-tengah badai, sehingga kepercayaan mereka, pengharapan mereka tetap hanya tertuju kepadamu Tuhan. Jadikan seluruh jemaat Cornerstone punya fokus hanya tertuju kepadamu Tuhan, bukan mencari pada perkara-perkara duniawi ini Tuhan, bukan mencari perkara-perkara yang sementara saja Tuhan, tapi biarlah fokus kami, prioritas kami tetap tertuju hanya kepadamu ya Bapa. Itulah sebabnya hamba pertaruhkan seluruh kehidupan jemaat Cornerstone ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya ada hal yang hebat, hal yang luar biasa Tuhan akan terus anugerahkan bagi seluruh jemaat Cornerstone. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan negeri yang kami cintai ini Tuhan. Beberapa hari lagi negeri kami ini Tuhan akan merayakan hari kemenangan, hari ulang tahun ke-78 tahun. Kami akan terus melihat penyertaan Tuhan. Kami akan terus melihat pertolongan Tuhan. Kiranya Indonesia diberkati dengan berkat keselamatan, damai sejahtera daripada Allah. Tuhan anugerahkan bagi negeri yang kami cintai. Terlebih khusus kami berdoa biarlah hujan keselamatan Engkau anugerahkan bagi negeri yang kami cintai ini Tuhan. 78 tahun Indonesia diberkati dengan kemakmuran, Indonesia diberkati dengan perekonomian yang luar biasa. Penyertaan Tuhan akan terus sempurna bagi negeri yang kami cintai ini Tuhan. TNI, Polri, Nakes Tuhan, hamba terus juga serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Seluruh pemerintahan yang ada di negeri ini, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, dalam keberkatan Tuhan. Kami berdoa bagi Sulawesi Tengah, bagi kota kami Morowali, kota Bungku, desa Ipi ya Bapa. Kami juga menyerahkan kota di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, di mana kami melayani Engkau Tuhan. Sebab kesejahteraan kota kami merupakan kesejahteraan kami juga Tuhan. Biarlah Morowali dalam keberkatan Tuhan, Morowali dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dan kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa akan Kau nyatakan bagi kota yang kami cintai ini Tuhan. Suku Bungkus, suku Tombelala terus kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam waktunya Tuhan, izinkan kami untuk memenangkan mereka ya Bapa. Dalam waktunya Tuhan, biarlah Tuhan membukakan jalan bagi kami untuk kami boleh
wakil bupati, DPRD yang ada Tuhan, bahkan seluruh kepala-kepala desa yang ada dalam keberkatan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Morowali diberkati Tuhan, Morowali penuh dengan kemuliaan Tuhan, Morowali bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, sebab sungguh baik Engkau bagi kehidupan kami. Kami akan terpisah dari tempat ini Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan akan terus Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami semua. Akhirnya kekasih-kekasihnya Allah, angkatlah tangan-Mu, pulanglah bawalah berkat. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Dijaga dan dilindungilah Engkau pada siang hari, ada tiang awan menjaga Engkau, dan pada malam hari ada tiang api alam melindungi Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah, kembalilah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput setiap orang percaya yang akan selalu berharap sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita kembali, kita akan mendengarkan koros Sebelum saya menyampaikan pengumuman